Suku Tengger merupakan sebuah suku yang berada di sekitar Gunung Bromo. Penduduknya ini tersebar dan bertempat tinggal di daerah Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Malang. Berkaitan dengan asal-usulnya, menurut legenda, suku Tengger ini adalah berasal dari kisah sepasang kekasih, yakni Roro Anteng yang merupakan seorang putri dari kerajaan Singasari dan bertemu dengan Joko Seger, putra dari kerajaan Majapahit kuno, yang akhirnya mereka menikah dan membangun sebuah pemukiman di lereng Gunung Bromo yang tidak lain kita kenal dengan Tanah Tengger. Nama suku Tengger berasal dari akhiran nama keduanya, yakni kata Teng dari Roro Anteng dan Ger berasal dari nama Joko Seger. Konon katanya mereka telah menikah selama 25 tahun tetapi belum dikaruniai anak. Kemudian mereka bertapa dan bersumpah di hadapan Gunung Bromo, jika mereka dikaruniai anak, mereka akan mempersembahkan anak bungsunya sebagai tumbal persembahan terhadap Gunung Bromo. Dalam sistem kepercayaan, mayoritas masyarakat suku Tengger menganut agama Hindu dan sebagian sudah menganut agama Islam, Buddha, dan Nasrani. Hindu yang dianut oleh masyarakat suku Tengger merupakan Hindu Mahayana yang memuja Brahma sebagai dewa yang dianggap ada untuk melindungi masyarakat suku Tengger. Selain itu, dalam sistem kehidupan masyarakat suku Tengger juga masih berpegang teguh dengan sistem kehidupan yang diturunkan oleh nenek moyang. Berdasarkan kepercayaan yang diyakini oleh suku Tengger, mereka melaksanakan upacara adat, yakni upacara adat Kasodo dan upacara adat Karo. Upacara adat Kasodo merupakan upacara untuk pemujaan kepada roh leluhur yang dilakukan di kawah Gunung Bromo. Dan upacara adat Karo yakni untuk memuliakan tradisi para leluhur. Selain sebagai tradisi, upacara ini juga merupakan wujud syukur masyarakat suku Tengger terhadap para leluhurnya. Bahasa yang berkembang di masyarakat suku Tengger adalah bahasa Jawi kuno yang diyakini sebagai dialek asli Majapahit. Selain itu, masyarakat Tengger mengutamakan aksara Jawa Kawi untuk menulis mantra. Nah, di sini disebutkan ada anggapan yang menyebutkan bahasa orang Tengger adalah turunan bahasa Kawi yang mempertahankan kalimat-kalimat Jawi kuno yang kini tidak lagi digunakan. Masyarakat Tengger memakai bahasa Jawa Tengger untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Bahasa Tengger dibagi menjadi dua tingkatan. Yang pertama Ngoko dan Kromo. Bahasa Kromo dipakai untuk orang yang lebih tua, sementara Ngoko dipakai untuk umur sebaya. Contohnya, Reyang yang artinya aku, Eyang untuk laki-laki, dan pemakaian kata insun untuk aku perempuan. Adapun masyarakat Tengger masih menggunakan bahasa Sangsekerta yang biasanya dilakukan oleh dukun Tengger dan pembantu dukun. Pemakaian bahasa tersebut untuk berdoa ketika upacara adat di suku Tengger. Sistem pengetahuan di suku Tengger sudah dapat dibilang maju karena telah dibangunnya sekolah dasar maupun sekolah menengah. Pada saat ini, mata pencaharian masyarakat suku Tengger adalah sebagai petani ladang. Mereka mempunyai prinsip tidak mau menjual tanah mereka kepada siapapun. Adapun komoditas ladang masyarakat suku Tengger adalah tembakau, wortel, dan jagung. Hal ini ditunjang karena pada daerah tersebut terdapat tanah andiso yang berasal dari letusan erupsi Gunung Bromo. Tanah ini memiliki kandungan humus atau kesuburan yang sangat tinggi. Maka dari itu, masyarakat suku Tengger memanfaatkan hal tersebut. Selain menjadi petani di ladang, masyarakat suku Tengger juga ada yang berprofesi sebagai pemandu wisata di kawasan wisata Gunung Bromo. Hal ini dikarenakan Gunung Bromo memiliki keindahan alam yang sangat bagus sehingga dapat menarik pengunjung, baik itu pengunjung dari lokal maupun mancanegara. Selain menjadi pemandu wisata, ada pula masyarakat suku Tengger yang berprofesi sebagai pedagang souvenir di kawasan wisata Gunung Bromo. Masyarakat suku Tengger terbagi atas beberapa kelompok,
yang mana pada setiap kelompoknya ini dipimpin oleh tetua dan satu perkampungan dipimpin oleh kepala adat. Hal ini bertujuan agar terciptanya persatuan atau integritas di kalangan masyarakat suku Tengger. Masyarakat suku Tengger ini lebih percaya kepada dukun daripada ke pejabat administratif. Hal ini dikarenakan dukun memiliki peranan yang sangat penting dalam terlaksananya berbagai kegiatan-kegiatan di kalangan masyarakat suku Tengger. Sama halnya dengan masyarakat di daerah Jawa lainnya, masyarakat suku Tengger juga menarik garis keturunan berdasarkan prinsip bilateral, yaitu prinsip keturunan dari pihak ayah dan dari pihak ibu. Dalam kehidupan suku Tengger, sudah mengalami teknologi komunikasi yang dibawa oleh wisatawan-wisatawan domestik maupun mancanegara, sehingga cenderung menimbulkan perubahan kebudayaan. Suku Tengger memiliki objek penting, yaitu lonceng perunggu dan sebuah badasan di lereng bagian utara yang telah menjadi puing. Adapun kesenian suku Tengger yaitu mempunyai tarian khas, yaitu tari sodoran yang ditampilkan pada perayaan Karo dan Kasodo. Selain itu, suku Tengger juga memiliki kesenian yang bernama Ojung yang merupakan kesenian asli dari suku Tengger. Kesenian ini merupakan perkelahian antara satu lawan satu menggunakan senjata yang terbuat dari rotan. Peserta yang paling banyak mencambuk berarti menjadi pemenang. Kebudayaan Ojung memang terlihat sadis karena kebudayaan ini merupakan suatu pertarungan hingga mengeluarkan darah dari tubuh setiap petarungnya. Namun, darah dan bekas cambukan rotan itulah yang menjadi simbol keberanian dari para petarung. Seni tradisional Ojung dapat ditemui di beberapa daerah di Jawa Timur, seperti Bondowoso, Madura, juga di Pegunungan Tengger. Di masyarakat Tengger sendiri, kesenian Ojung ini hanya akan digelar di setiap perayaan Hari Raya Karo yang digelar setiap bulan kedua pada kalender masyarakat Tengger. Ojung bukan hanya sekedar kesenian, melainkan juga sebagai ritual untuk meminta hujan kepada Yang Maha Kuasa saat musim kemarau tiba. Keunikan suku Tengger yaitu pemakaian sarung. Untuk wanita, pemakaian sarung ini terbagi atas 4 simpul dan 4 makna. Pertama, simpul yang terletak pada pundak bagian kanan yang bermakna wanita tersebut sudah gadis. Kedua, simpul yang terletak pada pundak bagian kiri yang menandakan bahwa wanita tersebut tidak memiliki suami. Ketiga, simpul yang terletak pada bagian depan yang menandakan wanita tersebut sudah menikah. Dan yang keempat, simpul yang terletak pada leher bagian belakang yang berarti bahwa wanita tersebut sudah cukup umur untuk menikah tetapi belum menikah. Adapun untuk pria, penggunaan sarung ini dinamakan dengan sarung kudungan, digunakan untuk menghangatkan kepala dari suhu dingin. Kadang, pria Tengger menggunakan sarung sebagai tempat untuk membawa barang bawaan. Selain itu, arti dari penggunaan sarung ini adalah untuk menjaga tata bahasa dan tata kelakuan di kalangan masyarakat suku Tengger.